Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Pran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Cinta Setelah Cinta yang tentunya semakin hari semakin menegangkan. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini. Oke guys, dengan kesempatan ini saya akan menceritakan di mana kali ini Ayumi pada saat itu bersama Dirli dan juga Mimi. Dan di sini Dirli mengatakan kepada Ayumi dan menyarankan agar Ayumi memeriksa dan mengecek kembali tentang kandungan atau penyakit miom tersebut ya guys. Dan kali ini Ibu Mimi pun mendengarkan perkataan Dirli guys dan menanyakan kepada Ayumi tentang penyakitnya tersebut. Bahkan ia mengatakan tentang meninggalkan Niko. Jangan bilang karena Ayumi mempunyai penyakit sehingga ia meninggalkan Niko. Lalu kali ini Ayumi pun menjelaskan tentang penyakitnya dan dia tidak ada hubungannya dengan Niko dan memang ini jalan yang terbaik untuk mereka tentunya ya guys. Dan pada saat itu pun dokter pun datang memeriksa keadaan Ayumi dan dokter pun mengatakan bahwa keadaan Ayumi saat ini telah membaik. Lalu ia pun kembali meninggalkan mereka pada saat itu. Lalu Ibu Mimi pun yang penasaran dan ia menanyakan kembali tentang penyakitnya tersebut. Namun kali ini guys, Ayumi menolaknya agar jangan dulu membahas tentang penyakitnya tersebut, apalagi tentang Niko. Dan kali ini Ibu Mimi pun tidak bisa berbuat apa-apa tentunya ya guys. Lalu di sisi lain di mana pada saat itu Starla berbuat nekat guys meskipun Joni melarangnya. Bahkan kali ini Starla pun terus membakar spanduk-spanduk tersebut. Bahkan kali ini ia mengatakan tidak akan berhenti kalau mereka tidak membubarkan diri. Namun mereka masih saja tidak takut dengan perkataan Starla dan aksi-aksinya tersebut. Pada saat itu pula di lain tempat datanglah rombongan preman yang mana memperhatikan tentang demo tersebut dan salah satu di antara mereka yang mengatasnamakan Franky tersebut ya guys, yang mana pada saat itu selalu mantau suasana pada saat itu pula dan akhirnya ia pun merasa digagalkan oleh Starla, perempuan tersebut yang dimaksud Starla istrinya Arya. Dan dia pun mengabarkan kepada Pak Roberto dan Pak Roberto pun kali ini ia sangat marah guys setelah mendengar perkataan atau kabar dari Franky tersebut. Dan ia pun menugaskan kepada Franky agar bisa melukai Starla sekalipun dan rencana-rencana yang lainnya. Lalu kali ini Franky pun hendak menjalankan aksinya tersebut bersama anak buahnya dan mereka pun akan membuat kekacauan dengan membakar mercon guys. Baiklah, sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya sarankan tonton terus sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar tak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys. Baiklah, kita lanjutkan kembali ceritanya. Dan di sisi lain pula di mana kali ini Rudolf yang memantau aksi Starla dan ia pun tidak menyangka guys meskipun Starla sangat menjengkelkan. Namun sepertinya ia sungguh-sungguh mencintai anaknya Arya. Sehingga ia melakukan senekat itu ya guys demi Arya tentunya. Tapi ia teringat bahwa Starla adalah anak dari musuhnya Pondi Himawan. Namun kali ini ia pun terus memantau keadaan saat itu
Anak buah Prengki pun membakar mercon tersebut sehingga melemparkan ke kerumunan massa, dan pada saat itu guys, mereka pun terlihat kucar kacir tentunya ya guys, hampir tidak bisa terkendalikan oleh Pak Polisi juga yang lainnya, dan mereka pun terus melempari mercon bahkan mendekati Setarla kali ini. Di saat mercon meledak, Setarla pun pada saat itu terluka dan ia pun turun pada saat itu juga guys. Saking kacaunya keadaan tersebut, Setarla pun hampir terinjak-injak, bahkan ia tertimpa kasau atau yang lainnya ya guys, sehingga membuatnya terluka. Dan Prengki pun terus menyerang dan melemparkan kembali mercon tersebut ke tubuh Setarla. Namun pada saat itu guys, Rudolf yang melihat aksi mereka dengan sasaran yang sama tentunya ya guys, namun ia tidak mau didahului oleh mereka dan mencoba untuk menyelamatkan Setarla terlebih dahulu. Setelah sehingga mendorong Setarla, akhirnya Setarla pun selamat pada saat itu. Dan meskipun Setarla sampai terjatuh, namun kali ini Setarla terselamatkan oleh mercon tersebut. Meskipun Setarla terluka dan mereka pun masih hendak melemparkan kembali mercon tersebut, dan pada akhirnya guys, Rudolf pun mengambil tindakan bahkan menendang mercon tersebut sehingga mengenai mereka sendiri ya guys. Dan akhirnya pada saat itu pukul memukul pun terjadi guys, dan Rudolf melumpuhkan mereka satu persatu hingga mereka tidak berdaya tentunya. Dan pada saat itu Prengki yang melihat tentang orang tersebut, namun kali ini ia tidak mau melawannya guys, dan ia pun menghindar guys. Dan ternyata sangat kecut tentunya mentalnya ya guys, karena ia ingin cari keamanan. Bahkan kawan-kawannya pun yang lainnya kabur guys. Lalu kali ini Rudolf pun berhasil melumpuhkan mereka hingga membuat kucar kacir tentunya ya guys, dan menyelamatkan Setarla tentunya. Dan pada saat itu guys, Johnny mendekati Setarla dan juga Lina, dan mereka pun membantu Setarla kali ini. Lalu bagaimana ya guys kelanjutannya? Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini dulu ceritanya. Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini, dan jangan lupa guys dukungan subscribe-nya. Baiklah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.